selanjutnya adalah pembicara terakhir, yaitu Dr. Ardizal Rahman, spesialis mata konsultan, akan menyampaikan judul tanda dan gejala tumor kelopak ganas. Mohon CV Dr. Ardizal, Prof. Matur nuwun. Prof. Agus masih mute sepertinya. Maaf, Dr. Ardrizal Rahman merupakan staf pengajar FK Universitas Andalas, lulus FK Unan tahun 1984, PPDS tahun 1992, kemudian doktoral program selesai pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan Dr. Ardrizal Rahman sebagai Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Mata Rumah Sakit M. Jamil Padang periode 2003 sampai 2011, Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Mata Rumah Sakit Jamil Padang periode 2015-2019, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Pendidikan RSUP Dr. M. Jamil Padang 2018 sampai sekarang. Kami persilahkan Dr. Ardrizal Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Prof. Agus Patoto, Dr. Devi Setia Dewi, sejawat semuanya yang sempat hadir pada siang ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai tanda-tanda dan gejala tumor kelopak ganas. Sebagaimana kita ketahui bahwa insiden keganasan pada kelopak mata itu adalah insidennya 5-10% daripada keganasan yang ada pada kulit. Jadi cukup tinggi yang ada pada kelopak mata. Di sini yang kami lihat adalah adanya deformitas anatomi kelopak mata dan jadi gangguan visus. Nah, dalam hal ini tentunya adalah suatu hal yang sangat sulit melakukan tindakan untuk semua sumber ganas kelopak mata. Kenapa sangat sulit? Karena pasien-pasien akan bertanya, "Dok, apakah tumor ganas saya ini bisa hilang atau enggak?" Kalau bilang iya, nanti ditanya lagi, "Bagaimana kosmetik saya? Apakah terganggu enggak?" Kemudian ditanya lagi, "Bagaimana? Apakah mata saya bisa menutup enggak? Atau terbuka enggak?" Saya bilang iya, nanti ditanya lagi, "Bagaimana penglihatan setelah ini? Apakah masih bagus atau tidak?" Banyak lagi pertanyaannya. Kemudian juga tanya mengenai harapan hidup. Jadi ada 5 hal khusus yang dipertanyakan kalau kita menghadapi suatu tumor ganas kelopak mata ini. Maka dalam ini penting sekali kita melakukan suatu diagnosa dini, sehingga apa yang diharapkan pasien itu tentunya akan lebih bagus lagi. Jadi kalau sudah terlambat tentu akan lain lagi ceritanya, seperti apa yang ditanyakan tadi, mungkin sebagian saja yang bisa kita laksanakan, atau mungkin tidak bisa sama sekali. Nah, dalam hal ini kita melakukan pemeriksaan, yaitu pertama kali dalam menentukan apakah suatu lesi itu jinak atau ganas. Ini penting sekali dalam analisa yang teliti dan pemeriksaan fisiknya. Kemudian juga kita melakukan suatu analisa mengenai predisposisi. Di mana terhadap keganasan kulit sebelumnya, apakah sebelumnya sudah ada keganasan atau belum. Mungkin ada pekerjaannya mengenai UV. Kemudian terhadap terapi radiasi yang mungkin juga menyebabkan munculnya suatu keganasan, tidak merokok, dan terhadap memakai imunosupresi. Nah, dalam evaluasi klinis, kita melihat suatu neoplasma ini adalah yang berasal daripada epidermis, mungkin dermis, dan mungkin suatu aneksa kelopak mata seperti granula-granula yang ada dan kerakulanya. Nah, pada lesi ganas kelopak mata yang paling sering ada 4 yang paling banyak, itu adalah karsinoma sel basal, itu umumnya presentasinya 90-90%, kemudian karsinoma sel squamous, biasanya 5-8%, karsinoma sel sebasea, dan melanoma malignum.
Untuk itu, tanda-tanda yang menunjukkan keganasan pada kelopak mata ini penting kita curigai. Pertama, kalau adanya suatu ulkus atau ulcerasi atau lesi kronik yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin sebelum kita menduga suatu infeksius atau menduga suatu kalazion yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian adanya perdarahan atau pengerasan kulit, menebal kulitnya. Kemudian juga adanya suatu destruksi daripada margo kelopak mata. Kemudian kita melihat suatu madarosis, hilangnya bulu mata, dan juga ada penonjolan, baik mungkin bagian tengah atau maupun pinggirnya. Kemudian juga adanya telangiektasis dan adanya pigmentasi pada kulit tersebut. Dan juga kalau diperhatikan adanya hilangnya kerutan pada kulit akibat adanya nodul tersebut. Jadi kalau gejala akibat tumor kelopak mata ini kita bagi 3. Pertama adalah gejala sensorik, motorik, dan fungsional. Gejala sensoriknya bisa terjadi gatal-gatal atau nyeri tekan pada nodul tersebut. Kemudian gejala motorik bisa terjadi berprotesis atau lagoptalmus. Kemudian gejala fungsional akibat adanya keratokonjunktivitis dan keratopati exposure bisa terjadi akibat gangguan daripada fungsi penglihatan dan gangguan daripada sekresi daripada lakrima. Kemudian juga ada lesi di dekat puntum. Lesi pada dekat puntum itu harus kita awasi. Pertama kali tentunya kita melakukan coba di probing dan irigasi apakah berlepas tumor tidak. Ini penting sekali. Kemudian juga melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening yang regional. Itu biasanya pada yang suatu keganasan, biasanya akibat oleh karsinoma squamous, karsinoma sebasea, dan melanoma malignum. Kemudian apabila dia sudah melakukan invasi ke bawah, biasanya invasi itu banyak akibat oleh basalioma, akan muncul satu proptosis. Kemudian juga akan kita lihat bagaimana keterlibatan sistemik pada yang ganas, terutama adalah melanoma malignum yang sudah bermetastasis jauh. Tentunya kita akan melihat nantinya sampai di mana, apakah sudah metastasis jauh atau tidak, terutama pada heparnya, ke tulang-tulang, ataupun pada otak dan lainnya. Nah, untuk evaluasi diagnosis tumor ganas, seperti biasa kita memakai untuk menentukan luasnya dan kedalamannya, kita memakai CT scan atau MRI, dan yang disebutkan tadi adalah probing lacrimal dan irigasi sehingga mengetahui apakah terlibat sistem lacrimalnya, dan juga melakukan biopsi, apakah itu biopsi insisi, biopsi eksisi, mungkin ada pans biopsi, mungkin juga ada set biopsi. Itu semuanya adalah untuk mengetahui mengenai kedalaman dan batas dan serta jenis daripada tumornya. Nah, pada tumor ganas kelopak mata, di sini kita membagi, seperti yang saya katakan tadi, pertama adalah mengenai karsinoma sel basal. Karsinoma sel basal itu insidennya paling banyak daripada tumor kelopak mata, itu insidennya 90–90%. Paling banyak adalah mengenai kantus medial, kemudian diikuti oleh kelopak mata bawah, kelopak mata atas, dan kantus lateral. Usia biasanya pada usia 60 tahun, paling banyak ya. Kemudian laki-laki lebih banyak wanita, ini mungkin akibat sosial ekonomi dan pekerjaannya. Ini diwaspadai awalnya adalah bentuk nodul kecil dan biasanya berkembang menjadi ulcerasi. Ulcerasi yang bentuk gigitan tikus itu dengan ulcus rodent khas pada basalioma. Kemudian juga ada destruksi daripada margo dan sifatnya itu adalah di samping dia itu destruktif juga ada invasif. Maka keuntungannya di sini adalah jarang bermetastasis sehingga angka kematian sangat sedikit insiden kematian sini. Varian klinis daripada sel basal karsinomanya ada 5. Ini penting juga untuk menentukan bagaimana klinis, bagaimana manajemen dan prognosa daripada tumornya. Pertama adalah karsinoma sel basal nodular. Awalnya adalah muncul sebagai papula-papula kecil, seperti gambar papula kecil. Kemudian setelah itu dia berbentuk kubah dan kemudian bentuk suatu ulcerasi daripada tumor tengahnya, yang mana disebutkan adalah adanya eksudat yang berdusta. Kemudian karsinoma sel basal ulcerativa. Ini pinggirnya yang lebih meninggi berinfiltrasi dan bagian tengahnya adalah mengalami ulcerasi. Batas ulkus berpigmen dan pertumbuhannya lambat biasanya. Yang ketiga adalah karsinoma sel basal nodulo ulcerativa. Itu adanya papula waksi, pucat, kemudian terjadi depresi bagian tengahnya, dan adanya ulkus.
sering pendarahan, dan ada krista. Kemudian batas kulitnya bergulung kelihatannya dan ada telangigrasi di atasnya. Ini adalah tanda-tanda khas daripada sebasal nodulo ulcerativa seperti gambar ini. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, karsinoma serbasal pigmented. Itu bentuk nodular dan nodulo ulcerativa. Memiliki warna coklat muda sampai warna gelap. Nah, ini yang kelima adalah karsinoma serbasal merpia. Biasanya ini yang lebih dia memiliki seperti skatrik, ya, meluas itu. Awalnya muncul sebagai plak tebal dan tegas, kemudian diikuti dengan atrofi. Terjadi hipopigmentasi dan eritema. Kemudian datang telangigrasi. Batas tidak jelas, kemudian pada tumor ini adalah yang sangat agresif, sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya invasif dan destruksi pada tulang-tulang orbita. Bagaimana manajemennya? Manajemennya bisa kita lakukan adalah suatu eksisi luas. Eksisi luas pada basal sel karsinoma biasanya kita ambil minimal 5-6 mili daripada batas makroskopis, batas amannya. Tapi kalau sebaiknya tentunya kita melakukan dengan projection section. Kemudian kita akan melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi bisa 1 tahap dan bisa 2 tahap. Maksudnya adalah apakah setelah kita melakukan tindakan eksisi, kita langsung tindakan rekonstruksi, atau kita masih bisa menunggu sambil menunggu hasil patologi anatomi, apakah batasnya sudah betul-betul tumor, bebas tumor. Kemudian kalau pasien yang sudah yang luas, biasanya basal sel karsinoma ini akan menjadi invasif dan destruktif sampai kepada orbita. Ini tindakan adalah tentunya tindakan eksentrasi. Kemudian bisa dilakukan bioterapi, dan dia sensitif dengan radioterapi dan terapi fotodinamik. Kemudian bisa juga dilakukan kemoterapi. Yang kedua adalah karsinoma squamous, insidennya sedikit 5-10%. Umumnya adalah mengenai usia 60 tahun ke atas juga. Yang laki-laki lebih banyak. Dan paling banyak adalah mengenai kelopak mata bawah. Yang kedua adalah mengenai kantus interna. Yang ketiga adalah mengenai kelopak mata atas. Dan keempat adalah kantus eksterna. Pada awalnya adalah muncul lesi tanpa sakit dan meninggi lesinya dan ada nodular. Kemudian batas yang tidak tegas dan kecenderungan terjadi oksidatif. Yang di sini adalah batas tepi irregular seperti kista-kista halus-halus. Itu adalah satu khas daripada squamous cell carcinoma. Ini adalah gambaran squamous cell carcinoma pada kelopak mata atas dan ini kelopak mata bawah. Kemudian ini tanda-tanda pada margo yang hilangnya satu madarosis. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita melakukan eversi kelopak mata, ini kelihatan masalah squamous cell carcinoma di baliknya. Ini adalah karsinoma Sumatera yang disertai dengan invasi ke orbita. Yang kalau ini biasanya visus sudah nol, tentunya kita melakukan tindakan eksentrasi. Kapan perlu adalah suatu tindakan radikal eksentrasi. Di mana tulang-tulangnya juga kita angkat. Penata laksananya sama seperti tadi, eksisi luas, cuma sifatnya pada squamous carcinoma ini agak dipus. Kalau basal sel carcinoma adalah sifat invasif ke bawah, dia akan dipus, maka kita mengambil eksisinya agak luas lagi, bisa sampai 6-7 mili daripada batas makroskopis. Kemudian bisa diikuti dengan radiasi, bioterapi, kemoterapi, dan fotodinamik, kemudian juga pemberian alpha interferon. Selanjutnya adalah karsinoma glandula sebaceae. Glandula ini sifatnya lokal dan agresif. Nah, ini suka fermentasi jauh ini, jauh sehingga kita hati-hati. Sehingga munculnya daripada kardiakuler dan muncul bisa pada kelenjar melebom, bisa pada rancule, dan bisa pada glandula zes. Dan umumnya pada usia lebih 70 tahun. Nah, muncul adalah seperti ini adalah sebagai nodul bulat, subkutan, soliter, dan keras. Biasanya tidak nyeri, beda dengan aureolum, terfiksasi. Bisa terfiksasi pada tarsus kalau dia itu mengenai melebom. Tapi kalau dia mengenai zes, biasanya tidak terfiksasi. Pertumbuhannya bernodul atau bertangkai. Dan muncul satu madarosis. Inilah gambaran yang bawah adalah setelah kita melakukan eversi kelopak mata, kita lihat gambaran pada tumornya. Ini adalah yang saya katakan tadi, lalu menyerupai kalazion, globular conjunctivitis, kemudian jarang menjadi oksidatif, dan penyebarannya pagetoid dengan skip lesion. Dan ini juga sering melakukan invasi ke bola mata.
Penata laksananya eksisi luasnya bisa 4-5 mili daripada batas makroskopis dengan dipandu dengan protein section. Kemudian juga sebaiknya kita lakukan mapping daripada biopsi daripada kuning tipanya. Apabila terdapat penyebaran pegatoid, maka sebaiknya dilakukanlah filtrasi. Dan kalau dia meluas sampai ke bawah, itu lakukan tindakan filtrasi. Dan perlu di sini adalah biopsi kelenjar getah bening regional. Yang keempat adalah melanoma. Melanoma kasusnya insiden sekitar 1% daripada semua keganasan yang dapat kelopak mata. Ini adalah yang sangat ganas juga. Faktor risikonya adalah mungkin UV, ada genetik dan lingkungan. Misalnya adanya satu kasus-kasus dengan SP, ya, dermatitis pigmentosa, kemudian awalnya tertulisnya pus melanostik atau lentigo maligna, jadi pigmentasi yang bervariasi dan batasnya yang sangat irregular, dan dapat mengalami suatu ulcerasi dan perdarahan. Munculnya sering pada kelopak mata bawah, di gambar ini, ya. Khas di sini adalah adanya pigmentasi, pertumbuhannya bisa lambat, bisa cepat. Tapi kebanyakan ada cepat, maka penting sekali di sini ada kita mendokumentasikan daripada pertumbuhan itu. Adanya ulcerasi dan timbulnya suatu perdarahan dengan batas yang irregular dan warna coklat atau yang hitam gelap. Sebagian besar melanoma maligna ini berkembang daripada lesi prekursor lentigo maligna. Lentigo maligna itu suatu makula berpigmen yang tidak teraba, sehingga sering melibatkan margo kelopak mata. Penata laksananya adalah suatu eksisi luas. Di sini kita mengambil sisi lebih luas lagi, bisa-bisa jadi 1 cm daripada batas makroskopis, karena sifatnya sebesar difus. Kemudian juga dilakukan diseksi kelenjar getah bening regional. Yang penting di sini adalah walk up, metastasis, operasi untuk tumor dengan tebalan yang lebih 1,5 mili, wajib kita melakukan walk up metastasis, terutama adalah untuk lebarnya, untuk paru dan otak. Kemudian juga biopsi ke dalam, ke bagian dalam tumor dengan pas biopsi, kemudian juga bisa penetapan pada kulit dan pemberian suatu imagohematopikal. Kesimpulannya adalah tumor ganas kelopak mata memiliki tantangan khas seperti yang saya sebutkan tadi, berbeda macam diagnosanya 4 itu, masing-masing punya khas, dan lebih lagi pada karsinoma sel basal. Kemudian tumor ganas kelopak mata dapat menunjukkan gejala-gejala sensorik, motorik maupun gangguan fungsional. Tumor ganas kelopak mata yang paling banyak adalah karsinoma sel basal dengan insiden 90-90%. Diagnosa ini penting untuk pelaksanaan yang optimal dan menentukan sangat prognosanya. Terima kasih. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.